Selanjutnya, diagram lainnya ada yang disebut dengan diagram lambang. Ya, diagram lambang atau dikenal juga dengan piktogram, ini penyajian datanya dalam bentuk gambar yang mewakili nilai tertentu. Ya, nanti kita akan lihat contohnya ya. Gambar yang digunakan ini biasanya adalah gambar yang relevan terhadap permasalahan yang disajikan dalam data. Misalkan di sini contohnya diberikan tabel yang menyatakan data jumlah siswa di kota A berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun 2007. Misalnya ini datanya ya. Yang SD jumlah siswanya adalah 1.500, SMP dan seterusnya ya. Nah, ini jumlah siswa berarti permasalahannya itu ada di jumlah siswa. Berarti gambar yang relevan dengan jumlah siswa seperti apa? Nah, contohnya saya ambil gambar ini untuk mewakili siswa. Ya, bebas ya sebenarnya, tapi yang jelas bisa mewakili dari masalah yang dibahas. Mewakili objek yang kita bahas ya. Kalau di sini objeknya adalah siswa, di sini saya menggunakan lambang orang seperti ini. Yang maksudnya ini adalah siswa, di mana satu kotak ini mewakili 500. Tadi ya, kalau dari data SD 1.500, berarti karena satu gambarnya itu mewakili 500, berarti akan ada 3 gambar. Nah, seperti ini, ada 3 gambar, 1, 2, 3. Kemudian yang SMP itu karena 2.500, berarti akan ada 5 gambar. Ya, 5 lambang. Ini ya, piktogram itu. Maksudnya lambang di sini adalah dilambangkan dengan gambar. Kemudian untuk yang SMA 2000 karena kelipatan 500 ya. Berarti ini adalah 4 lambang. Seperti itu ya. Biasanya memang untuk menunjukkan kelipatannya gitu. Jadi bisa kita lihat oh yang ini bisa terlihat jelas ya bahwa yang SMP itu lebih besar dari yang SD karena lebih banyak gambarnya di sini. Untuk menyederhanakan tampilan ya agar bisa lebih mudah dipahami, tapi tidak mengurangi informasi, tidak mengurangi detail informasi. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa mencantumkan keterangan kalau membuat diagram lambang atau piktogram. Selanjutnya diagram lingkaran dan pastel. Ya, untuk diagram lingkaran jelas bentuknya lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini memang cocok untuk menyajikan data yang dalam bentuk persentase, persen. Ya. Jadi, untuk diagram lingkaran itu dibagi menjadi beberapa sektor. Contohnya kalau di contoh yang ini ada sektor merah, hijau, dan biru. Setiap sektor itu melukiskan kategori data. Kalau di sini yang merah itu adalah sagu, yang biru adalah jagung, yang hijau adalah padi. Misalnya ini adalah makanan pokok Indonesia. Nah, untuk menghitung persen datanya itu perlu diubah dulu ke dalam derajat. Ya, misalnya saya punya data 25% yang mengkonsumsi jagung misalnya. Nah, 25% itu adalah 25/100 dikalikan dengan 360 derajat. Ya, jadi persen dikali 360 derajat. Jadi berapa derajat? Oh, 90 derajat. Maka ini busurnya adalah 90 derajat. Atau kalau 90 derajat kita kenal juga dengan siku-siku ya. Tapi kalian tidak perlu detail mengetahui namanya ya, yang penting berapa derajatnya. Nanti akan otomatis, kalau di Excel apalagi ya, akan otomatis langsung terbentuk sudutnya. Kalau yang ini 90 derajat, kalau yang ini juga yang sagu 90 derajat, yang padi ini adalah 180 derajat. Oke, itu yang lingkaran. Nah, untuk yang pastel, ini penyajiannya saja bahwa gambarnya disajikan dalam bentuk 3 dimensi, seperti ini. Cara penyajiannya juga masih sama persen ya. Misalnya ini mangga harganya 2.000, apel 3.000 ya, dan seterusnya. Nah, persentasenya ini kalau mangga itu adalah 14,3%. Mangga itu yang berwarna biru. Misalnya ini. Nah, kalau di diagramnya ini tidak kita tuliskan kategorinya, maka perlu disajikan dalam bentuk legenda seperti ini ya. Ada labelnya. Jadi yang biru itu menunjukkan untuk mangga, kemudian yang merah itu adalah untuk apel. Nah, ini ditulis. Kalau di contoh yang sebelumnya, ini kan ditulisnya di masing-masing warna ya, masing-masing warna kategori.
Jadi tidak perlu lagi diberi keterangan. Kalau yang ini kan tidak, ini menunjukkan persentasenya saja. Nah, maka penjelasan warna-warnanya kita tulis terpisah. Ya, jadi untuk lingkaran dan pastel itu memang untuk penyajian yang data-data dalam bentuk persentase. Untuk bisa lebih terlihat ya, kayak seperti ini, saya tidak tahu persennya juga sudah tahu bahwa yang warna ungu, di mana warna ungu itu adalah pepaya, itu lebih besar dari yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi bisa menyampaikan maksud, tapi jangan lupa detailnya juga dicantumkan. Ya, ini 36%, yang ini 29%, seperti itu ya. Selanjutnya, yang terakhir, bahasan terakhir yaitu diagram peta dan pencar. Untuk diagram peta ya berarti dalam bentuk peta ya, peta wilayah. Seperti itu. Jadi diagram peta ini memang cocok untuk menyajikan data yang ada hubungan dengan tempat kejadian, dengan suatu wilayah. Contohnya, misalnya kalau di suatu program di stasiun televisi itu menayangkan berita tentang perakiraan cuaca. Contohnya seperti ini. Nah, ini pun juga diagram menunjukkan bahwa yang curah hujannya rendah itu yang warna-warna gelap ya, yang di sini. Kemudian curah hujan menengah itu yang warna-warna terang. Kemudian curah hujan yang tinggi itu warnanya menjelang hijau ya, dan yang sangat tinggi adalah hijau tua. Nah, ini pun juga diagram, bukan sekedar peta saja ya. Jadi diagram karena dia memiliki informasi selain wilayah, yaitu misalnya yang warna kita misalnya ya di Jawa Barat. Nah, ini warnanya antara oranye dan menuju kuning ya, berarti curah hujan kita antara menengah sampai rendah. Misalnya seperti itu, rendah sampai menengah. Itu ya. Jadi dia punya informasi, punya data yang disampaikan dari gambar ini. Itu untuk peta. Sedangkan untuk diagram pencar itu penyajiannya sebenarnya mirip dengan diagram garis, hanya saja tidak dibuat garis. Ya, jadi ini ada sumbunya, sumbu horizontal, ada sumbu vertikal, tapi ini tidak selalu berkaitan dengan waktu ya. Nah, diagram pencar ini untuk melihat penyebaran data. Ya, sangat cocok untuk menyajikan data yang terdiri atas dua variabel, yaitu kalau di sini adalah variabel umur kehamilan dan variabel berat badan bayi saat lahir. Diagramnya dibuat dalam sistem koordinat, sama seperti diagram batang dan diagram garis. Diagram pencar ini juga berfungsi untuk menentukan apakah suatu data linear atau tidak. Kalau ini kan berarti datanya terdistribusi sekitaran ini nih, sekitaran antara misalnya di sini adalah 30 sampai 40 ya, misalnya seperti itu. Antara itu, maka datanya tersebar di situ. Ini adalah diagram pencar, atau juga dikenal dengan diagram titik ya. Diagram titik berat badan bayi yang dikaitkan dengan umur kehamilan saat dilahirkan di RS Batu Rajin tahun 2000. Ya, ini adalah datanya. Seperti itu untuk materi pertemuan kali ini. Jangan lupa silakan dicek LMS-nya. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.